Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Dan hari ini kita kedatangan satu buah produk buat teman-teman yang hobi gaming nih. Ada JBL seri Quantum 50 yang dibanderol dengan harga yang terbilang terjangkau. Tapi sebetulnya produk ini bisa terbilang agak kontradiktif ya. Maksudnya ada beberapa reviewer yang bilang produk ini tuh bagus dan recommended, tapi ada juga yang nggak suka dengan produk ini. Kira-kira pendapat Bongkar Bro seperti apa? Kita langsung masuk aja ke video. So, pertama-tama seperti biasa kita bahas dulu dari packagingnya yang sebetulnya biasa banget ya, tapi karena desain grafisnya nih yang kelihatan bagus, jadi rasanya agak lebih mahal aja gitu dari harganya. Sampai-sampai waktu awal barang ini datang, si Bro Ali tuh nyangka harganya tuh di sekitar 600 sampai 700 ribuan. Yang ternyata setelah gue cek di marketplace, harganya tuh hanya kurang lebih setengah atau hampir sepertiganya. Which is cuma 275.000 saja di official store Tokopedia-nya JBL. Tapi kalau untuk kelengkapannya sendiri, ini ya masih apa adanya banget sih. Mulai dari kalian bakalan dapat earphone unitnya, kemudian dapat juga nih extra ear tips-nya, dan manual serta kartu garansinya. Yang mana gue ngerasa sih manual dan user documentation-nya tuh agak terlalu banyak ya untuk earphone seharga 200 ribuan doang gitu. Ditambah lagi ya Indonesia kita tahu sendiri ya, minat bacanya kan tinggi banget. Emang apa sih nggak boleh? Jadi sama gue merasa ini tuh useless aja sih, mending pakai QR code terus download PDF di website gitu ya, dan budget atau anggaran untuk si kertas-kertas ini bisa dibikin untuk ngasih soft pouch yang pasti akan lebih kepake. Ah, yang bener loh. Tapi ya udahlah ya, sekarang kita langsung lanjut aja deh ke bagian build dan desainnya. Ini dia nih barangnya. Dan first impression gue waktu ngeliat ini tuh, anjir keren juga ya JBL untuk mengeluarkan earphone dari harga yang kere-hore, tapi rasanya tuh lebih mahal. Pertama, untuk kabelnya sendiri ini memiliki panjang kurang lebih di sekitar 1 meter dengan finishing semacam kanvas layering gitu nih sampai ke bagian splitternya. Nah, tapi kalau di bagian atas splitternya untuk nyambung ke earphone-nya, ini ya kabel silikon biasa aja sih, tapi rasanya memang nggak yang gampang putus gitu, kerasa tebel dan solid. Dan yang paling gue suka adalah posisi mikrofon di bagian untuk kabel splitter menuju earphone-nya. Yang mana biasanya posisi mikrofon kan disambungin di splitter nih, tapi ini tuh terpisah, disimpannya di sini. Jadi ketika digunakan dia bakalan langsung deket banget nih sama mulut tanpa harus ngubah-ngubah posisi splitter. Dia literally duduk atau stay di area mulut, jadi menghasilkan suara mikrofon yang lebih jelas. Tapi itu nanti kita bahas nanti. Terus kalau di permukaan splitternya ada beberapa tombol untuk playback control yang udah lengkap juga nih untuk play pause, next previous track, dan juga voice assistant. Sementara kalau untuk volumenya dia tuh kayak toggle on off gitu ya, yang dinaikin cetak-cetak ke atas ke bawah, tapi ini tuh lebih di sliding. Yang downside-nya jadi kurang akurat kalau selama pemakaian gua untuk menaikkan atau menurunkan volume. Kita lanjut ke bagian konektornya, yang mana seperti teman-teman lihat ini udah 3,5 mm TRRS aux dengan C-shape konektor, dan dengan adanya aksen oranye di bagian sininya tuh rasanya jadi JBL banget. Cuma somehow si posisi konektornya kalau dicolokin ini tuh agak sedikit menonjol ya, jadi mungkin di beberapa orang akan mengganggu, tapi itu bisa disesuaikan sih, tinggal diputar aja ke atas atau ke bawah. Sementara kalau untuk earbuds-nya sendiri, seperti teman-teman lihat, ini adalah earbuds bertipe in-ear, yang mana untuk body atau si kepalanya tuh dia punya housing yang cukup besar ya. Itu dikarenakan adanya faceplate di bagian luar yang memang sedikit tebal dibandingkan biasanya. Tapi ini yang tadi gue bilang first impression-nya jadi bikin kerasa lebih keren dan lebih mahal. Karena di bagian sini tuh langsung ditonjolkan si logo JBL-nya dengan aksen gold. Jadi rasanya nggak 200 ribuan aja. Downside-nya paling dia jadi kerasa agak bulky aja gitu ya, apalagi ketika dipasangkan dan ditempelkan di telinga, kelihatan banget gitu kalau lu tuh lagi pakai earphone. Cuma ya di sisi lain memang mungkin ini disengaja dibikin seperti ini biar lebih ikonik dan orang bakal langsung ngeh kalau kalian lagi pakai earphone JBL Quantum 50 ini.
Kalau dari segi bobot, dia cukup ringannya secara total dengan kabelnya ini hanya di sekitar 20 gram. Dan adanya lekukan di bagian housingnya ini tuh kerasa bikin nyaman aja di dalam telinga. Apalagi untuk materialnya ini memang overall dia terbuat dari plastik, cuma di bagian dalam nih yang memang duduk di daun telinga, ini tuh kayak dari silikon rubber yang bikin ngegrip aja gitu di dalam telinga. Terlebih lagi memang untuk nozzle-nya di bagian sini tuh dia agak lebih panjang dibandingkan umumnya, sehingga ketika dipakai itu masuk banget ke dalam kanal telinga. Plus minus ya, jadi itu menyebabkan grip yang bagus gitu. Ini enak banget digunakan ketika untuk bergoyang-goyang, itu nggak bakalan lepas. Tapi kelemahan lainnya dia jadi ada mungkin di beberapa telinga teman-teman yang telinganya kecil itu akan menciptakan sensasi vakum, jadi ada pressure di dalam kanal telinganya. Kalau untuk spesifikasi audionya sendiri, si JBL Quantum 50 ini menggunakan 8,6 dynamic driver ya, dengan impedance di 16 ohm dan frekuensi respon di 20 hingga 20 kHz, yang mana volume yang dihasilkan ini agak kecil sih ya. Jadi untuk nyaman mendengarkan musik dari yang biasanya gue hanya di 50%-an, ini tuh butuh di sekitar 80-90% suaranya, volumenya. Sementara kalau untuk karakter suaranya nih ya, dia ini berasa V-shape dengan highlight utama itu di bagian bass. Jadi bassnya nih on point banget ya, dalam arti dia kerasa lebih ditonjolkan dibandingkan si mids dan juga si treble-nya. Jadi detailnya dia dapat, kemudian clarity di bassnya juga dapat, terus juga power dan thumpingnya juga dapat. Dan yang gue suka di bagian subsnya ini berasa deep dan rumblingnya tuh cukup tebal. Selain itu untuk kontrol dan attack-nya ini enak banget ya. Jadi misalnya ada gebukan drum yang cepat gitu, misalnya lagi dengerin musik, itu kekejar sih sama si JBL Q50 ini. Sayangnya kalau dipakai dengerin musik lagu-lagu EDM itu bakal agak sedikit beleberan gitu sih bagian bass ke mid dan juga high-nya. Nah, kalau ngomongin mids, yang pertama gua rasain adalah clarity yang agak jomplang nih kalau dibandingin sama bass dan treble-nya. Jadi si mids-nya tuh vokalnya kurang berasa lepas, kayak ditahan, kayak dibekap gitu ya. Kurang enak aja gitu rasanya, jadi kurang megah, baik itu untuk vokalis cowok maupun vokalis cewek. Terlebih lagi untuk instrumen juga gue rasakan detailnya so-so ya, jadi nggak yang terlalu gimana juga karena pengaruh dari si clarity-nya tadi. Jadi ada beberapa missing detail yang gue dengarkan di beberapa lagu dan ya kurang enak aja sih untuk di bagian mids-nya. Jadi kalau buat temen-temen yang memang fokusnya pengen ke mids di musik gitu ya nggak terlalu dapet sih di earphone ini. Kemudian kalau untuk treble-nya dia seadanya banget sih, jadi di bawah santai aja, itu agak kurang presence, kurang ngecering, dan kurang sparks, tapi ya masih suka terdengar. Cuma sayangnya gara-gara karakternya seperti itu banyak missing detail ya, terutama mikro detail yang ada di ujung-ujung itu kadang suka hilang, nggak terdengar di sini. Agak disayangkannya seperti itu untuk di bagian treble-nya. Tapi itu kan tadi ngomongin impressions atau review dari music experience ya. Tapi kalau buat gaming yang gua rasain sih fine-fine aja ya. Untuk stepping main PUBG itu kedengeran, ambience di sekitarnya juga kedengeran. Meskipun basically secara teknis dia soundstage-nya yang so-so gitu ya, nggak yang terlalu lega-lega amat, tapi nggak yang sempit juga. Cukup sesuai dengan kelas harganya di 200 ribuan. Nah, untuk sound imaging-nya sendiri yang gua rasain dia tuh agak lebih literally stereo doang kanan kiri gitu. Jadi misalnya jalur peluru lintasannya tuh nggak terlalu kedengar, terutama di bagian belakang kepala. Jadi hanya kanan kiri dan bagian depan aja untuk imaging suaranya seperti itu. Tapi yang gue suka ini kalau dipakai nonton film cuy. Karena karakter bass yang tadi gue ceritain seperti itu, ini kalau nonton film action tuh nambah seru 3 kali lipat karena boom, dapat banget misalnya ada ledakan-ledakan atau tembakan-tembakan. Meskipun di bagian dialog misalnya lagi nonton film drama agak kurang enak ya karena conversationnya agak mundur, kurang terdengar jelas aja gitu. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Been a long time down. So
So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Who is he? Jacob is Dom's brother. Fallen leaves, adorn my night! Eat this! Nice and spicy. Cyclops! Teamwork is dreamwork! Huh? The wind knows me. As one with wind and cloud. Into the wind. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian mikrofonnya. Yang untuk spesifikasinya gue nggak nemu ya ini menggunakan tipe MIMS ataukah tipe yang lain. Tapi kalau untuk kualitas suaranya sendiri, ini adalah seperti yang teman-teman sedang dengarkan saat ini. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon JBL Quantum 50 dalam kondisi hening. Yang mana di sekitar gue ini hanya ada kipas, kemudian lampu ada fan-nya juga, dan ada satu AC. Nah, kalau dari pengalaman gue selama bermain, waktu itu nyobain main Genshin Impact multiplayer menggunakan Discord, menurut si Bro Dani sih suaranya bagus ya, dalam arti dia presence, suara gue juga kerasa keras dan jelas gitu. Tapi memang ambient di sekitar ini masuk banget. Jadi gue di kamar, kemudian di kamar sebelah nyokap lagi nonton TV, itu tuh suara TV-nya sampai kedengaran masuk ke sini. Tapi overall kalau buat main game, yang dipentingkan adalah vokal atau suara yang jelas untuk berkomunikasi, ini menurut gue cocok banget sih di kelas harganya. Oke. So, apabila disimpulkan, JBL Quantum 50 di kisaran harga 260 sampai dengan 300 ribuan masih rekomen ya, terutama buat teman-teman yang memang cari buat gaming dan nonton. Kalau buat musik sih gue kurang rekomen, karena lu mending prefer cari yang memang dari brand untuk musik kayak dari CCA atau KZ gitu. Tapi kalau buat entertainment lain seperti memang perhususannya dia di gaming, ini rekomen, terutama dari mikrofonnya. So, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekian untuk video kali ini. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.